teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Halo Sobat Bob. Sebentar lagi akan ada pertandingan Inter melawan Lecce ya, walaupun memang 3 hari lagi ya Sobat Bob ya. Tetapi ini adalah ujian buat Inzaghi dan tim. Apakah bisa keluar dari krisis kemarin kalah dari Bologna? Apakah Lecce ini akan menjadi titik balik? Kita belum tahu Sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut Sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, Sahabat Bob, ini kemarin kan di video gua sebelumnya bahwa manajemen sudah ketemu dengan Inzaghi. Nah, kemarin kan sempat diliburkan 1 hari. Nah, kemarin udah latihan. Dan didampingi kemarin latihan tuh ada Opa Marotta, ada Zanetti, ada Ausilio. Jadi mereka menekankan lagi kembali ke tim, harus kembali ke jalur. Dan mereka benar-benar harus kembali konsisten. Ya, terutama Inzaghi, kita udah tahu lah apa yang dibicarakan manajemen kepada Inzaghi. Nah, semoga aja Sahabat Bob nanti Lecce kita bisa menang, supaya bisa lagi terus ada di posisi 4 ya. Maksudnya di 4 besar. Sekarang kan Inter juga masih di posisi 2. Nah, sementara tadi Roma juga kalah tadi pagi dan dia keluar dari 4 besar. Jadi sekarang ada Napoli, Inter, terus ada AC Milan dan Lazio Sahabat Bob. Nah, semoga kita tidak keluar dari 4 besar itu Sahabat Bob ya. Nah, Sahabat Bob, ini sedikit kalau kemarin kita udah kehilangan Milan Skriniar, terus juga kehilangan Federico De Marco. Nah, kemungkinan nanti melawan Lecce ini mereka juga belum bisa kembali. Ternyata memang lumayan juga nih cederanya ya. Jadi tidak bisa hanya dalam 1 minggu udah bisa sembuh. Ya, karena cedera otot ya. Jadi semoga kita berharap nanti di pertemuan berikutnya, di pertandingan-pertandingan berikut mereka sudah bisa kembali. Karena memang kita butuh ya. Dia bukan Gosens nggak bagus, Gosens bagus, tetapi ya kita tetap butuh Di Marco ya untuk crossingnya, akselerasi masuk ke dalam kotak penalti ya kan. Gosens semoga juga makin gacor Sahabat Bob ya. Milan Skriniar ya kita sambil belajar lah tanpa dia gitu loh, karena memang di musim depan Inter juga udah pasti kehilangan Milan Skriniar Sahabat Bob. Nah, ini kalau kita berbicara sedikit kan nanti Handanovic udah menyatakan mungkin kemungkinan memang pensiun. Jadi Inter kan sudah mencari deputinya mereka gitu, pengganti Handanovic gitu loh. Nah, kandidat yang paling utama itu sekarang adalah Cragno, Alessio Cragno. Ini kan sebenarnya dulu pemain Cagliari, terus dipinjemin ke Monza, kayaknya dibeli sama Monza, ternyata di luar ekspektasi. Nah, Inter mau memanfaatkan itu, apakah dibeli atau dipinjam. Yang jelas Inter punya hubungan baik dengan yang namanya Monza ya. Ada Franco Carboni yang dipinjamkan ke sana. Terus ada Stefano Sensi juga dipinjamkan ke sana. Bahkan kiper utamanya mereka itu adalah mantan pemain Primavera Inter gitu loh. Jadi ya kemungkinan ya ini Cragno hanya sebagai pelapis yang namanya pelapisnya si Onana Sahabat Bob ya. Nah, itu untuk deputi. Nah, ini ada berita baik nih dari Suning bahwa Suning sudah menyuntikkan dana 10 juta dalam bentuk pendanaan pemegang saham. Jadi ini menurut gua sih berita baik ya. Kenapa ya? Inter dapat dana lagi walaupun itu dana yang dipinjam kemarin. Jadi gini, menurut berita keuangan sepak bola Italia ya, Calcio e Finanza melaporkan bahwa uang itu digunakan untuk menutupi biaya operasional klub dan telah diambil dari pinjaman yang diambil Suning dari dana Oaktree, kapital yang berbasis di Amerika tahun 2021. Nah, jadi uang itu baru disuntikin kemarin di awal 2023. Nah, semoga aja uang itu bisa membantu operasional Inter Sahabat Bob ya. Karena memang Inter memang lagi butuhnya dana. Nah, ini kan suntikan dari dana itu sendiri gitu loh. Nah, Sahabat Bob, ini yang menarik adalah kemarin kan banyak sekali isu bahwa Inzaghi out ya. Terus kemarin juga udah sudah ada Thiago Motta yang dielu-elukan ya, mungkin bisa menggantikan gitu kan. Tapi kan bagaimanapun ya yang namanya manajemen kalau bicara keluar aman, kita percaya. Tetapi kan Inzaghi kan memang udah dikasih target ya, kalau keluar dari 4 besar terus nggak tahu apakah di Liga Champions bisa
terus nanti berlanjut ya kita berharap Inter bisa memenangkan Liga Champion. Walaupun itu mimpi, tapi kesempatan tuh masih ada. Tapi kalau untuk Scudetto ya udah jauh lah ya itu. Nah, tapi ini yang paling menarik adalah Inter berpikir besar untuk bangku cadangan. Idenya adalah Klopp ya, pelatih Liverpool sekarang ya. Jadi tetapi revolusi diperlukan. Nah, nama alternatif hit ya yang lagi di koran La Stampa ya, Kiosari ini mencurahkan banyak ruang untuk kemungkinan penerus Inzaghi jika lolos ke Liga Champion musim depan. Nama asli tampaknya adalah Thiago Motta. Kalau Thiago Motta ini kan kalau memang Inzaghi tidak bisa istilahnya tidak selamat 4 besar Inter di musim ini, ya kemungkinan dia itu berbiaya rendah. Dan juga ada Roberto De Zerbi, ini juga bagus. Nah, tapi kalau Jurgen Klopp ya adalah lebih menuntut. Kenapa? Kedatangan pelatih Liverpool itu dikaitkan dengan masuknya dana keuangan Amerika ke dalam kepemilikan saham Inter pada bulan Juni ya. Jadi kalau kita kedatangan investor ya yang masukin saham ke Inter dari Amerika, Inter akan mencoba mengejar Klopp. Apakah itu benar atau tidak ya? Kalau itu datang, wow luar biasa banget sahabat Bob. Jadi itu wow banget gitu loh. Nah, ini sedikit sahabat Bob nih berita selain dari Inter, tapi menurut gua ya ini Ini kan udah pernah juga ada kasus ya di PSG. Nah, ini Al-Khelaifi ya, ini yang diselidiki. Presiden PSG dituduh melakukan penculikan dan penyiksaan. Ada rumor sensasional dari Prancis ya terkait Al-Khelaifi ini ya, presiden ya orang Qatar yang kaya sedang diselidiki. Dituduh melakukan penculikan dan penyiksaan. Kemarin di Paris, 3 hakim yang memutuskan tuduhan terhadap Khelaifi adalah Tayyip Benadedrami telah ditunjuk ya. Nah, pengaduan ini sebenarnya udah 2020 ya. Nah, sekarang surat dakwaan tersebut mengklaim bahwa masalah tersebut terkait dengan penugasan Piala Dunia 2002 ya. Tetapi juga hak siar dan TV untuk Timur Tengah. Nah, sahabat Bob, ini kita nggak tahu seperti apa ujungnya, tetapi ini kan dulu udah sempat juga ya, tetapi ini juga sekarang lagi mencuat lagi apa masalah-masalahnya ya. Mungkin nanti apalagi ya, banyak-banyak ya sahabat Bob ya. Jadi kita berharap semoga Inter aman-aman aja. Nah, kita berharap juga nih ya Inter mendapatkan sponsor. Kenapa? Karena Digital Bit ya, Inter Milan belum menerima cicilan 8 juta dari pembayaran sponsor 24 juta dari Digital Bit musim ini. Jadi memang Inter benar-benar harus mencari sponsor ya. Digital Bit ya cicilan aja udah 3 kali nggak bayar-bayar, tetapi Inter tetap naruh di dadanya itu Digital Bit. Mungkin masih berharap Digital Bit itu akan membayar kalau mereka sudah punya uang sahabat Bob. Nah, ini sedikit dari agent Italia ya, Martorelli ya. Perburuan 4 besar dibuka kembali setelah kekalahan Inter melawan Bologna. Kenapa? Karena kan Inter dengan Milan poinnya sama. Terus Lazio ada 45. Terus kalau Napoli sih udah di atas ya. Jadi istilahnya Roma juga sekarang berarti terlempar ke posisi 5. Dia sekarang berarti poinnya Roma itu kalau nggak salah 43 ya. 43 bukan 44 ya. Jadi harusnya ya ini perburuan bertiga nih. Terus juga ada Atalanta juga yang masih bisa suatu saat bisa masuk ke 4 besar. Jadi ini ketat sahabat Bob ya, bagus lah. Sekarang Liga Italia hanya memperebutkan 4 besar yang paling seru sahabat Bob ya. Yang paling penting adalah Inter mulai konsisten lagi keluar dari krisis ini. Kenapa? Harus sapu bersih walaupun tetap melihat satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Ini tugas Inzaghi dan timnya. Semoga Inter keluar dari krisisnya sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.